Ayah bunda fillah rahimakumullah, hari ini kita berbicara persiapan menghadapi bulan haji. Sekarang masih bulan Dzulqa'dah. Beberapa hari ke depan sudah Dzulhijjah, mungkin setelah minggu ke depan sudah masuk bulan Dzulhijjah. Karena di kalender itu tanggal 27 Mei. Kalau sekarang tanggal 8, tanggal 9. Nah, berarti tinggal kurang lebih ya hanya beberapa hari. Ya. Apa itu haji? Nah, ini jamaah rahimakumullah. Kita harus belajar, walaupun kita belum berangkat haji, yakinlah suatu saat kita akan pergi haji. Harus yakin, Pak. Karena yang memberangkatkan itu Allah, Pak. Kalau Allah sudah menghendaki seorang hamba itu berangkat, Pak. Karena yang punya jalan itu Allah, yang punya kuasa Allah, yang punya kehendak Allah. Dalam sebuah hadis, Pak, ketika kata Rasulullah SAW, ketika Allah menghendaki seorang hamba, maka Allah bukakan pintu jalannya. Sampai-sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau udah begitu ngapain kita capek-capek, katanya. Awal hadisnya begini, ahli neraka akan masuk ke dalam neraka, ahli surga juga akan masuk ke dalam surga. Itu sudah Allah tetapkan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu kita udah aja diem. Enggak begitu, kata Allah, kata Rasulullah. Ketika Allah menghendaki satu kaum, Allah akan mudahkan kaum tersebut kepada hal tersebut. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita dimudahkan oleh Allah datang ke majlis taklim, itu kehendak Allah. Karena Allah menghendaki kita menjadi ahli taklim. Ini yang harus kita syukuri, Pak. Harus bersyukur pada Allah. Sebab kalau Allah tidak kehendaki, Pak, untuk jadi ahli taklim berat, nauzubillah min zalik. Bagian katanya diajak, ditengok, disuguhin makan, tetap aja nggak mau, Pak. Tapi kalau Allah kehendaki dia menjadi ahli taklim, mudah. Tidak akan betah di rumah, akan melangkah. Tuh, seperti itulah. Begitu juga ahli haji. Begitu juga pada haji. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kita akan pergi ke Mekah, apakah itu umroh atau haji, Allah mudahkan jalannya. Makanya jangan pernah berpikir, ilo kuat saya tadi. Nggak begitu. Masalah kuat bukan kita, Allah yang menghendaki. Kita mah hanya diperintahkan untuk terus bekerja, berusaha, berpikir, berkarya, bersosial, dan sambil cari ilmunya. Terus meningkatkan kualitas takwa. Banyak, Pak, caranya zaman sekarang. Bahkan perusahaan-perusahaan besar juga banyak yang ngasih undian-undian berhadiah itu untuk bisa umroh atau haji. Jamaah rahimakumullah. Artinya banyak jalan menuju ke Mekah. Allah yang punya kuasa. Yang penting hari ini kita harus punya keinginan. Yang ripuh itu orang gak punya keinginan, Pak. Gak punya keinginan. Kalau orang udah gak punya keinginan, bagian duit banyak, banda banyak, tetap, Pak, gak inggeng. Itu yang mahal. Maka ketika kita punya keinginan, Alhamdulillah punya keinginan. Ya pengen bisa soleh, punya keinginan ingin jadi orang baik, punya keinginan untuk bisa haji atau umroh. Tuh, haji itu rukun Islam. Ingat, rukun Islam yang kelima. Kalau udah bicara rukun, berarti sesuatu itu tidak akan sempurna tanpa ada rukun. Untung ada kalimat manis tato'a ilaihi sabila. Ada kalimat itu, Pak. Manis tato'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk melakukan perjalanan. Bicara mampu, nah ini, Pak, banyak duit, kalau emang dia sakit,
berarti tidak mampu. Ya banyak duit, banyak macam-macam, tapi sakit ya, tidak mampu. Kayak kemarin orang Lombok, ada yang dipulangkan lagi, udah sampai Madinah, udah sampai Jeddah Pak, tolak Pak, dibalikin lagi. Tuh, kuasa Allah tuh di situ Pak. Udah terbang Pak dari Mekah, dari Jakarta mah sampai Jeddah, dipulangkan, tidak boleh masuk Arab Saudi. Dengan alasan apa? Dengan alasan dia orang yang dulunya melanggar peraturan sana. Biasanya gitu Pak. Makanya hati-hati selama di sana ketika umroh itu. Jangan melanggar peraturan-peraturan yang ada di sana. Pasrah saja. Nah itu dia termasuk yang 10 tahun gak boleh masuk tanah Mekah, tanah Arab. Udah, mau bilang apa? Kita gak tahu. Nah itulah yang saya katakan, kuasa Allah tuh di sana. Ada Pak. Ketika Allah kehendaki, ya tetangga saya baru daftar langsung berangkat. Kuasa Allah. Nah itulah banyak cara saya katakan tadi. Nah inilah jamaah rahimakumullah. Haji itu adalah perjalanan yang memang harus kita lakukan walaupun sekali. Dan memang wajibnya sekali. Wajibnya sekali Pak. Karena ibadahnya ya begitu sekali. Tapi kita harus mempelajari falsafah dari apa yang dia lakukan. Ini Pak Haji nih, calon Pak Haji nih. Di sana wukuf, di sana lontar jumroh, di sana tawaf ifadah, di sana sa'i, di sana mabit di Muzdalifah. Apa yang didapat dari perjuangan itu? Sebab kalau hanya kita belajar fisik saja, ya begitu-begitu aja. Tapi kita harus pelajari maknanya yang terdalam. Ya, makanya wajib hanya sekali. Setelah itu sudah dia paham betul, bawa pulang ke Indonesia apa yang diajarkan dari perjalanan haji. Tuh, pakai dalam kehidupan sehari-hari. Sabar, tawakal, istiqomah. Tuh. Sabar, tawakal, istiqomah, terus berusaha, mujahadah, semangat. Nah, kalau kurang semangat lah, ketinggalan. Tuh, perjuangannya luar biasa, tidak tidur sehari semalam. Coba bayangkan, dari Padang Arafah, habis asar, udah digiring ke Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah sekitar jam 2, nggak mungkin tidur Pak, saya jamin itu. Bagian kegoleran, kudu tidur. Oh, kalau tidur hebat. Kalau emang bisa tidur berarti emang tukang tidur mat pelor. Di mana mata nempel langsung molor. Nah itu hebat tuh. Tapi saya yakin suara kayak itu nggak bisa orang bareng-bareng. Terus jam 4 udah digiring lagi. Bawa batu tuh. Langsung ke Mina. Sampai Mina jam 7. Tuh. Udah lontar tuh. Selesai lontar nggak mungkin Pak, langsung balik nggak mungkin Pak tuh tidur. Biasanya ada yang langsung ke, yang deket mah langsung kemana? Langsung tawaf ifadah, tawaf, sa'i, tahalul, selesai haji itu. Sekitar jam 2 siang, tuh, sehari semalam, perjuangan luar biasa. La haula wala quwata illa billah. Makanya di sini jamaah rahimakumullah. Ya, itu perintah Allah, itu rukun Islam yang kelima. Dan kita pelajari. Oke, kita kembali kepada teks Allah, firman Allah. Yas'alunaka 'anil ahilah. Mereka bertanya kepada engkau ya Rasulullah tentang hilal. Apa itu hilal? Kul, katakanlah hai Muhammad, hiya mawaqitul linnas. Itu adalah pertanggalan waktu atau perhitungan waktu untuk manusia dan juga untuk melaksanakan haji. Jadi ibadah itu penghitungan waktunya mengikuti hilal. Kayak kita kemarin puasa nunggu hilal, kita buka nunggu hilal. Termasuk besok wukuf di Padang Arafah nunggu hilal. Walaupun udah ditentukan di kalender tanggal 26. Ya, tanggal 26 bulan, hari apa jatuhnya itu? Rebo. Siapa tahu Selasa di Mekah mah.
Ya itulah bisa berubah. Ya. Biasanya kalau udah di kalender tanggal 20, tanggal 9-nya hari Jumat, nah enak nih Haji Akbar. Itu udah luar biasa, orang udah berlomba-lomba. Ditentukan oleh hilal kapan tanggal 1 bulan Zulhijjah. Disitulah ditentukan, berarti tanggal 9-nya jatuh pada hari apa, kan gitu. Ditentukan tanggal 1-nya. Makanya akhillah itu mawaqitul linasi wal hajj. Udah begitu ditentukan, oh tanggal 9 Zulhijjahnya pada hari Selasa misalkan ditentukan. Waktu Arab Saudi sudah. Dari hari Minggu udah digiring jamaah untuk menuju padang Arafah. Tuh. Kapan waktu wukufnya? Dalam hukum syariat wukufnya itu sebetulnya dari mulai tergelincir matahari. Tapi kan kita dari waktu duha udah nongkrong. Begitu zuhur tergelincir matahari sudah wala rofasa, wala pusuko, wala jidala fil hajj. Tuh, udah mulai itu zikir pada Allah. Perbanyak zikir. Dengarkan khotbah Arafah. Tuh. Terus zikir atau baca tarbiyah yang sebagai zikir semua. Pasrahkan diri pada Allah, banyak doa. Tuh makanya di kita disunahkan puasa Arafah. Di sana pada wukuf di Arafah, kita disunahkan puasa Arafah. Karena biasanya waktu kita geclok ama di sono setengah jam, makanya kita puasanya 2 hari. Ada puasa tarwiyah, ada puasa Arafah. Kita siapa itu? Berarti tanggal 8 kita udah puasa. 9 juga puasa. Nah 10-nya Zulhijjah, jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Watimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umroh itu karena Allah. Harus karena Allah, lillah. Watimul hajja wal umrata lillah. Emang ada orang yang haji dan umroh bukan karena Allah? Banyak. Kita ngelihat manusia ribuan orang itu banyak yang bukan karena Allah. Ya. Ada yang karena dia mah anggota dewan ditugaskan. Berarti ibadah hajinya haji tugas. Iya kan? Tugas. Kenapa kamu haji? Ditugaskan sama negara. Tugas. Ada yang hajinya karena ya macam-macam lah. Pengen disebut Pak Haji. Itu bukan karena Allah. Maka di sini pentingnya kita tambah ilmu pengetahuan, ngapain ke sono? Harus luruskan niatnya. Allah berfirman wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umroh itu lillah. Tugas betul lillah. Dari zaman dulunya Pak, dari zaman nabinya juga sama. Bahkan ada orang kampung mah Pak. Ya orang kampung nih berdasarkan keyakinan manusia dari turun temurun. Itu satu-satunya tempat yang paling tua untuk berdoa kepada Tuhan. Satu-satunya tempat yang paling tua. Sebab apa? Dari zaman Nabi Adam. Itu satu tempat yang paling tua. Berarti dari zaman Nabi Adam sampai zaman kita itu udah berbagai macam apa kalau bahasa kita macam-macam bentuk agama. Sebelum agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tuh. Maka seluruh manusia mengakui Pak. Mengakui Baitullah itu, Ka'bah itu adalah tempat yang keramat. Tempat tertua umat manusia berdoa. Itu mengakui Pak. Makanya banyak yang mau ngerebutinnya karena emang tempat dikabulkannya doa-doa. Maka rugi kalau misalkan bukan karena Allah. Orang yang gak punya agama mau buat apa kalau bahasa saya mah? Buat muja, tahu muja? Orang kampung bilang muja. Ngapain ke Solo? Pengen kaya gue. Pengen kaya niatnya dia mah. Pengen kaya. Tuh ngumpulin duit berapa paling segitu. Pengen kaya gue katanya pulang. Sengaja ke Solo datang ke Ka'bah. Pengen kaya. Ya silakan. Tapi ingat kata Allah. Ada satu doa dalam surah Al-Baqarah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Banyak orang yang berdoa di sana mendapatkan fid dunya hasanah,
tapi di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Yang bagus adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan doanya. Di dunia dapat kebaikan, di akhirat dapat kebaikan. Itu Allah sudah tegur. Kenapa ayat ini ada? Berarti betul. Orang berangkat ke sono itu tidak semuanya lillah. Ya, tidak semuanya lillah, makanya berebut. Alhamdulillahnya jamaah rahimakumullah nih, alhamdulillahnya ya. Ketika Rasulullah sudah selesai melaksanakan tugas, Rasul mengatakan hada haromaini. Tanah ini adalah 2 tanah haram. Tuh Pak, luar biasanya Pak. Tidak boleh ada orang kafir yang nginjek tanah haram. Sekarang lebih ketat lagi Pak. Yang masuk tanah haram harus punya tasrih. Enggak sembarangan sekarang mah. Bulan haji nih. Yang masuk tanah wukuf Padang Arafah harus punya kartu khusus. Kayak Pak Haji ntar dikasih di asrama 2 tuh. 1 masuk tanah haram kota Mekah, 1 lagi barcode masuk ke wukuf Padang Arafah. Tuh. Hukum dari awal Qur'annya orang kafir tidak boleh nginjek tanah Mekah dan Madinah. Tuh, kalau bukan orang Islam, walaupun pernah di YouTube tuh berpura-pura, itu kan kuasa Allah, namanya orang berpura-pura. Ya, tapi kan itu keungkap juga. Begitu dia viral, ternyata dia bukan seorang muslim, masuk dengan bergaya seorang muslim, ya jangan dikira tenang-tenang saja itu. Deportasi langsung. Kesononya diblokir langsung itunya. Paspor dan sebagainya itu. Jamaah rahimakumullah, kembali. Nah ini, dengan adanya ketetapan itu Pak, itu jadi hanya kita orang Islam yang boleh masuk ke tanah haram. Orang kafir gak boleh. Sebab kalau orang kafir dibolehkan sama, mereka juga pada ngedoa, pada pengen kaya. Karena kan mereka memang gak yakin dengan ajaran Allah. Tapi di situ mereka pengen berdoa. Kenapa? Ada pertanyaan muncul ke saya, Ustadz, kenapa ya orang kafir kok dikasih kaya? Kita orang miskin romanya banyakan yang miskin. Orang Islam banyakan yang miskin romanya. Jamaah rahimakumullah, perlu diingat, Allah itu bersifat Rahman Rahim. Apa? Rahman Rahim. Allah bersifat Rahman, itu siapapun yang berdoa minta sama Allah, Allah kasih. Yang beriman apalagi, yang kafir juga dikasih. Ketika dia berusaha untuk mendapatkan dunia, Allah kasih. Karena Allah bersifat Rahman. Tapi ingat, Allah bersifat Rahim, itu hanya untuk orang beriman. Nah ini jamaah rahimakumullah, bahagia kita. Tanah haram itu tidak boleh orang kafir masuk. Kenapa? Kalau mereka masuk, waduh, bisa dikuasai oleh mereka. Pada muja semua mereka. Ujung-ujung pada pengen kaya semua. La haula wala quwata illa billah. Tapi ingat, kita mau orang Islam, wa atimul hajja wal umrata lillah. Hendaklah karena Allah. Fa in uhsirtum famastaisaru minal had. Nah ini, apabila kita melakukan pelanggaran, maka kita harus melakukan hadyu, penyembelihan. Nah, maka ada istilah dam. Ini saya ingin menyikapi ini yang lagi viral nih. Haji Mahdi mungkin tahu nih, kalau dia sering lihat medsos. Masa ada pendapat dam boleh disembelih di mana baik? Ada kan? Lagi viral nih Pak. Nah saya tegaskan di pengajian ini nih. Pak jamaah rahimakumullah, dam itu harus disembelih di tanah haram. Nah bagi haji tamatu kan harus bayar dam itu. Dam sendiri artinya apa? Dam itu artinya damun Pak, darah. Berarti yang menjadi syariat itu adalah penyembelihannya. Dan penyembelihannya harus tanah haram. Ini lagi banyak Pak viral sekarang. Ini saya sikapi aja biar semuanya jelas. Masa boleh disembelih di mana aja katanya? Boleh disembelih kapan saja? Nggak bisa.
itu harus di sana. Tuh, makanya harus betul-betul paham kita teori ilmu fikih. Wah, katanya itu mah ilmu teori lama, nggak bisa, Pak. Ada yang boleh diganti dengan duit, katanya dengan seharga itu untuk bayar damnya pakai duit. Nggak bisa. Itu harus penyembelihan karena syariatnya menyembelih hewan korban, menyembelih hewan ternak maksud saya. Karena dam asal katanya. Jamaah rahimakumullah. Ini orang zaman sekarang mulai pada ngaco. Ya, mulai pada ngaco bikin syariat sendiri. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Kembali pada Quran. Ya. Itu kita harus, Pak jamaah rahimakumullah. Jadi sempurnakan ibadah haji kita. Apabila melakukan pelanggaran, sembelih 1 ekor hadyun, binatang ternak. Atau puasa 3 hari. Ditambah nanti setelah pulang 7 hari, jadi 10 hari. Tuh, di sana 3 hari. Kalau misalkan kita sakit, itu peraturannya. Tidak bisa melakukan yang sudah kita lakukan, yang sudah kita niatkan, maka kita harus puasa 3 hari di sana. Sempurnakan 3 hari di tanah kita. Jadi 10 hari. Nah, jamaah rahimakumullah. Ya. Kenapa sampai Allah memberikan tegas? Wattaqullah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ingat. Sempurnakan ibadah dan ingatlah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Takwa. Ya, Pak Haji nih calon. Intinya takwa. Sudah takwa saja. Apapun yang terjadi pada diri kita, sudah tawakal pada Allah. Ya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Tawakal saja pada Allah. Nggak usah segala mengkritik KBIH. Nggak usah mengkritik petugas. Nggak usah segala mengkritik panitia pelayanan, nggak usah. Di kita kan ramai kayak gitu dulu. Asal pulang haji yang ramai apa? Pelayanan katanya. Sampai sekarang juga mantan menteri agama masih dikekewek dengan alasan apa? Masalah haji, kan lucu. Ini orang akibat nggak pakai ilmu. Nggak pakai ilmu saya katakan, tidak menghormati syariat. Jadi yang diobok-obok itu masalah itu saja. Padahal apa? Setiap ibadah yang dikedepankan itu adalah takwa. Bukan cari masalah atau bukan memperbesar masalah. Ini jamaah rahimakumullah. Dan saya ulangi, kita sebagai seorang muslim harus punya satu prinsip yang kuat dengan firman Allah, wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Bertakwalah kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya Allah itu sangat dahsyat ajabnya. Nauzubillah min dzalik. Nah, jamaah rahimakumullah, itu untuk melaksanakan ibadah haji. Mari kita semangat untuk haji. Oke, sekarang kita kembali. Ngapain kita ketika kita tidak berangkat haji? Kita di Indonesia. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Ketika kita tidak berangkat haji atau belum sempat berangkat haji atau sudah berangkat haji dan kita ada di Indonesia, maka kita laksanakan amalan-amalan kebiasaan sunnah kita. Pertama, puasa 2 hari, yaitu Tarwiyah sama Arafah. Syukur-syukur dari tanggal 1 Zulhijjah kita sudah puasa, berarti puasa 9 hari. Ya alhamdulillah puasa tuh. Tidak mampu 9, 2 hari. Tidak mampu 2 hari, 1 hari, Yaum Arafah. Tuh, berdoalah kita di hari itu. Di sana mereka di padang Arafah, di sini kita puasa Arafah. Waktunya sama. Nah, waktunya sama. Jam segini nih. Jam segini, Pak, habis maghrib. Nah, habis maghrib Yaum Arafah, nah di sana lagi pas lagi wukufnya. Karena di kita maghrib, di sana jam 12 siang atau jam 2 siang. Tuh, berdoa, Pak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karena hari itu adalah hari dikabulkannya doa. Kudu hafal waktu tuh, waktu Arafah. Kita doa, ya Allah. Ya syukur-syukur kita punya saudara di sana. Video call. Doakan kami yang ada di Indonesia, ya Allah. Ya silakan pada Yaum Arafah. Doakan kami agar bisa ke sana gitu, doa terus. Itu Yaum Arafah.
Nah, berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Korban, Pak. Saya ingin menyikapi, mengingatkan kembali, memotivasi kembali kepada jamaah Miftaul Huda agar mempersiapkan diri kita untuk bisa melaksanakan ibadah korban, yaitu penyembelihan hewan ternak. Ya, kambing, sapi, onta, sapi, kambing. Ini syariat dasarnya, onta, sapi, kambing. Bagaimana Ustadz kalau kerbau? Kerbau kategori sapi. Tuh. Kambing bisa kambing Jawa, kambing domba, atau kambing embe kalau di sini. Itu juga kategori kambing. Terserah. Nah, ada perbedaan hukum, Pak. Domba dengan kambing yang rambutnya panjang itu beda, Pak. Kalau domba 1 tahun udah boleh, Pak. Tapi kalau kambing harus 2 tahun, Pak. Ya, beda ininya. Beda standar hukumnya. Kalau domba 1 tahun udah boleh. Tuh, kalau embe, apalagi embe kacang, harus 2 tahun, Pak. Emang boleh Ustaz embe kacang? Bukan kagak boleh. Emang mampunya embe kacang. Ya kalau mampunya sapi korbannya embe kacang itu dipertanyakan. Ya mampunya sapi korban embe kacang. Ya gimana coba? Jamaah rahimakumullah. Harusnya memang ideal yang bagus. Warnanya harus putih gitu kan. Idealnya. Makanya kambing warna putih lebih mahal daripada kambing warna hitam. Karena ada kesunahan di sana. Nah, kembali kepada dasar hukum. Sebetulnya Allah berfirman, bukan dagingnya dan juga bukan darahnya yang sampai kepada Allah, tapi takwanya. Tuh, berarti di situ boleh beragam macam warna, tergantung kemampuan kita. Intinya apa? Maukah menumpahkan darah di hari Anhar? Kapan waktunya? Setelah sholat Idul Adha dan 3 hari selama hari Tasyrik. Nah, ini mengingatkan saja. Pahalanya sekarang, pahalanya jamaah rahimakumullah, Rasul pernah memberikan gambaran kepada kita dalam sebuah riwayat, pahalanya itu sejumlah bulu yang tumbuh pada hewan tersebut. Nah, di sini kita harus bisa tuh, Pak, usahakan. Ketika kita tidak mampu, ya kita juga nimbrung jadi panitia tuh. Jangan mentang-mentang tidak mampu, ya tidak mau peduli juga. La haula wala quwata illa billah. Nah di sini, silakan Pak. Mulai hari ini kita masih punya waktu beberapa hari ke depan. Berpikir, berkarya bagaimana caranya tahun ini kita bisa kurban. Ya, ada yang bertanya ke saya, Ustadz, bolehkah 1 ekor kambing untuk 1 keluarga? Jamaah rahimakumullah, kembali kepada hukum awal. Korban itu sunnah kifayah. Saya ulangi, satu-satunya hukum yang sunnah kifayah adalah ibadah korban. Artinya apa? Ketika kambing itu akan disembelih, secara fikih, itu harus 1 nama. Harus 1 nama, misalkan Muhammad bin Abduh misalkan, atau Ahmad bin Muhammad, 1 nama. Tapi kalau bicara pahala, 1 keluarga dapat. Kenapa? Karena sudah diwakili oleh 1 keluarga. Syukur-syukur kaya, 1 keluarga, 1-1 Pak. Suaminya 1, istrinya 1, terus anaknya 1, anak-anaknya 2, 4 ekor dia. Alhamdulillah. Ya. Ini mah keluarga besar 7. Udah 7 Pak. Udah 1 ekor sapi sendiri, 1 keluarga, nggak masalah. Karena ukurannya 1 ekor sapi untuk 7 orang. Alhamdulillah. Oke, baik jamaah rahimakumullah. Ini hanya pembukaan saja, nanti kita akan lanjutkan, berikan semangat untuk bisa melaksanakan ibadah kurban, dan kita pikirkan dari sekarang agar kita
bisa, dan kita minta sama Allah agar Allah permudah, Allah berikan kemampuan untuk bisa berkorban, Allah berikan kesempatan untuk bisa berkorban. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang Allah berikan petunjuk. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagili jalali wajikal karim wali ajimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma aslih zata baina, Allahumma alif baina qulubina. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shaghara. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa sujudana wa ruku'ana wa tahushu'ana wa tadarru'ana wa tamim taqsir ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi